Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 MK Psikolinguistik yang berjudul Menulis dan Permasalahannya. Kami beranggotakan pertama, nama saya Muhammad Esa Pratama dengan NIM A1B119099 dan teman saya Yogi Ardiansyah A1B119111. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu sistem penulisan. Yang pertama adalah sistem logografik. Sistem penulisan logografik adalah sistem penulisan dengan satu karakter untuk setiap kata. Contoh bahasa yang menggunakan sistem ini adalah bahasa-bahasa di Cina. Sebagian besar, 90% karakter Cina terdiri dari dua bagian, yaitu karakter dasar dan fonetik yang mengikuti. Contoh kata gula disusun dari simbol sereal ditambah simbol yang mewakili nama merek Tang, karena gula dalam bahasa Mandarin adalah Tang. Yang kedua adalah sistem alfabetik. Sistem alfabetik adalah sistem penulisan dengan simbol untuk setiap fonemnya. Dengan dasar sistem fonologi, seseorang dapat menebak pengejaannya dari pengetahuan bagaimana huruf itu dibunyikan. Meskipun demikian, sistem alfabetik tidak selalu mudah bagi anak-anak. Hal ini dikarenakan korespondensi bunyi huruf dalam konteks kalimat kadang tidak konsisten. Keluasan kekayaan kosakata lisan tidak selalu menjamin keluasan kekayaan bahasa tulis. Kemampuan menemukan kosakata yang luas adalah hal yang berbeda dengan kemampuan mengidentifikasi setiap huruf yang menyusun suatu kata. Yang kedua adalah tahap-tahap menulis. Pertama adalah tahap literasi awal. Tahap menulis dimulai tahap emerging literacy, literasi awal. Tahap ini dimulai sejak anak berusia 2-3 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengenal huruf, belajar menulis sesuatu yang dimaksudkan sebagai kata. Yang kedua adalah tahap literasi remaja. Secara bertahap, sistem lisan dan tulisan bertemu, dan anak-anak menulis dengan cara yang sama seperti mereka berbicara. Sekitar usia 9 atau 10 tahun, anak telah membedakan aktivitas berbicara dan menulis. Kalimat yang mereka tulis pun perlahan-lahan semakin panjang dan semakin kompleks daripada berbicara. Anak-anak menunjukkan peningkatan kesadaran penggunaan sintaksis, kosakata, tema tekstual, dan sikap. Yang ketiga adalah tahap literasi dewasa. Tahap literasi dewasa adalah tahap ahli. Tahap ini ditandai dengan kesadaran memisahkan kegiatan berbicara dan menulis. Karakteristik sintaksis dan semantik penulisan benar-benar dibedakan dengan sistem makna dan ujaran. Seorang penulis memiliki berbagai gaya yang digunakan untuk berbagai tujuan dan konteks. Seorang penulis juga telah mampu menulis sesuai level pembacaannya. Yang selanjutnya adalah permasalahan menulis. Yang pertama adalah permasalahan level kata. Menulis kata dalam bahasa Indonesia relatif tidak sulit kecuali kata serapan. Sebaliknya, dalam bahasa Inggris, menulis level kata memiliki beberapa masalah karena karakteristik dari kata dalam bahasa Inggris. Permasalahan menulis pada level kata terkait pula dengan kecepatan mengetik. Permasalahan ini disebabkan oleh fakta-fakta proses motorik. Berikut fakta-fakta yang dimaksud. Pertama adalah kecepatan mengetik yang normal adalah 7-8 ketukan per detik. Yang kedua, mengetik level kata dapat dilihat dari irama ketukan. Yang ketiga, interval antar ketukan lebih tinggi saat awal kata dan di akhir kata. Keempat, kecepatan mengetik akan menurun pada saat mengetik kata yang tidak bermakna. Kelima, interval antar ketukan lebih lama pada rangkaian huruf. Yang keenam, batas suku kata juga memiliki efek. Contoh, penulis akan lebih cepat mengetik pada kata pathetic daripada kata porthole. Permasalahan level teks. Setelah mahir menulis dalam level kata, seorang penulis akan berurusan dengan draft menulis level teks. Menulis pada level teks jauh lebih rumit daripada level kata. Pada level teks, penulis harus menaruh perhatian yang tinggi pada ejaan, pilihan kata, struktur kalimat, dan persyaratan paragraf. Para level tinggi, seorang penulis akan berurusan dengan urutan ide, validitas ide, perencanaan argumen, dan interpretasi calon pembaca. Di sini permasalahan level teks ada terbagi menjadi dua, yaitu the writing buffer. Ketika seseorang berhenti menulis atau membuat jeda, dia telah memiliki gambaran umum apa yang akan dikemukakan. Ada kalanya gambaran tersebut sudah dalam bentuk konkret,
berupa kata atau frasa yang merupakan lanjutan dari apa yang telah ditulis sebelumnya. Kata atau frasa tersebut dinamakan buffer. Buffer biasanya berupa nyangat atau suara batin, atau bisa disebut voice in the head, bukan berbentuk visual. The writing buffer terjadi karena hal-hal berikut, yaitu menulis, bentuk fonologi, dan jika kata-kata yang disimpan di otak dalam bentuk visual. Yang kedua adalah pemrosesan menulis. Ketika seseorang menulis, ia cenderung menaruh perhatian kecil pada detail ejaan, kosakata, dan tata bahasa. Seorang penulis mahir, low level issues sudah menjadi hal yang otomatis. Dia hanya beroperasi pada level yang lebih tinggi, atau bisa dibilang high level issues, perencanaan dan perorganisasian ide. Hal ini karena memori kerja memiliki kapasitas terbatas. Ketika seseorang sudah terlalu banyak bekerja pada masalah level rendah, memori yang tersisa untuk level yang lebih tinggi menjadi sedikit. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya, Yuki Ardiansyah. 3. Permasalahan level memori. Pada permasalahan level memori dibagi menjadi 2. Yang pertama, memori pada anak-anak. Permasalahan memori muncul pada beberapa kasus. Pertama adalah kasus pada anak-anak kelas 3 SD yang mengalami permasalahan dalam menulis. Anak-anak itu terlihat serius, menggerakkan pensil pelan-pelan, menggambar, atau bahkan beberapa dari mereka sambil membunyikan apa yang mereka tulis. Mereka seperti sedang berbicara dengan diri mereka sendiri. Permasalahan ini terjadi karena yang pertama, anak membutuhkan waktu yang lebih lama saat membentuk huruf dan mengingat ejaan. Kedua, anak hanya akan menghasilkan kalimat yang sangat dasar berupa kalimat-kalimat sederhana yang belum jelas hubungannya. Kedua, memori pada orang dewasa. Permasalahan menulis terkait memori juga terjadi pada orang dewasa. Walaupun tahap eksekusi sudah berjalan otomatis, menulis tetap saja menjadi sesuatu yang kompleks bagi orang dewasa karena kapasitas perhatiannya terbatas. Akibatnya, timbul permasalahan sebagai berikut. Pertama, hilangnya memori jangka pendek atau memori kerja. Menulis adalah kegiatan yang memadukan mental proses dan proses fisik. Telaah dipaparkan sebelumnya mengenai buffer yang menuntut kerja dari working memory. Kedua, gangguan dari turunan mekanis pada bahasa tertulis. Yang dimaksud tuntutan mekanis pada bahasa tertulis adalah masalah level rendah, yaitu ejaan, tanda baca, dan sebagainya. 3. Diskoordinasi yang disebabkan oleh kekurangan sinyal luar. Orang dewasa telah mampu mengembangkan sebuah eksekutif sistem untuk mengontrol produksi bicara dan menulis setiap hari. 4. Permasalahan salah tulis. Menurut Phil 2006, salah tulis atau slip of the pen adalah kesalahan tulis yang tidak disengaja. Salah tulis dikategorikan sebagai kesalahan akibat motorik dan pemilihan leksikal. Kesalahan motorik berkaitan dengan otak. Pada saat tangan salah menerjemahkan sinyal dari otak, atau tangan bergerak tanpa koordinasi yang mencukupi dengan otak, terjadinya salah tulis ini. Salah tulis juga bisa terjadi karena salah memilih leksikal. Misal leksikal formal dan informal, seperti kata kalau dan kalau. 5. Permasalahan menulis terbalik pada anak-anak. Menurut Musfiroh 2008, menulis terbalik pada anak merupakan permasalahan perkembangan menulis dan mungkin juga indikator disgrafia. Menulis terbalik dapat dilihat sebagai masalah perkembangan apabila gejala tersebut tidak berlanjut setelah anak mendapatkan koreksi. Berikut permasalahan menulis terbalik yang meliputi terbalik cermin dan terbalik bayangan. A. Terbalik cermin.
Bentuk terbalik cermin mengacu pada bentuk huruf, angka, atau rangkaian huruf yang terbalik, seperti pantulan benda di cermin. Keterbalikan tersebut dilihat dari sisi kiri atau sisi kanan. Bentuk terbalik cermin terdiri dari dua kategori, yakni terbalik cermin intralexem dan terbalik cermin interlexem. B. Terbalik bayangan. Bentuk terbalik bayangan mengacu pada bentuk huruf atau angka yang terbalik dilihat dari sisi atas bawah seperti benda dan pantulan bayangannya pada air. Beberapa simbol yang ditemukan sebagai bentuk terbalik bayangan adalah A, U, N, M, W, 6, dan 9. Selama menulis huruf, anak-anak mengalami kendala memanggil kembali fitur simbol. D. Disgrafia. 1. Pengertian disgrafia. Disgrafia adalah gangguan menulis, terutama menulis dengan tangan. Gangguan ini meliputi gangguan kodik, ortografi, dan pengaturan jari jemari. Disgrafia kadang disertai dengan gangguan berbicara, gangguan perhatian, dan gangguan koordinasi. Disgrafia tidak hanya merujuk pada kemampuan motorik halus, tetapi jika ingin mencakup gangguan ortografi dan tidak kemauan ejaan. Penderita disgrafia sering mengalami kesulitan dengan gramatika, ejaan, tanda baca, pengorganisasian, dan sering gagal merumuskan gagasan dalam tulisan. Tulisan penderita disgrafia cenderung tidak bagus, miring, atau tidak jelas. 2. Tanda-tanda disgrafia. Tanda-tanda disgrafia dapat dilihat pada wujud tulisan, antara lain sebagai berikut. A. Bentuk huruf tidak konsisten. B. Penggunaan huruf kapital dan huruf kecil masih tercampur. C. Ukuran dan benda tidak proporsional. Tulisan sering miring dan tidak rapi. D. Penyalahgunaan garis dan margin. E. Kecepatan tidak efisien menyalin. 3. Penanganan disgrafia. Berikut ini penanganan bagi penderita disgrafia. A. Mengidentifikasi masalah disgrafia. Permasalahan disgrafia yang dapat ditangani meliputi masalah penggunaan huruf kapital, ketidakkonsistenan bentuk huruf, alur yang tidak stabil, serta ukuran dan bentuk huruf tidak konsisten. B. Menentukan zone of proximal development pada masing-masing masalah tersebut. Zone of proximal development dilakukan untuk kesalahan penggunaan huruf kapital, untuk ketidakkonsistenan bentuk huruf, untuk ketidakkonsistenan ukuran huruf, dan untuk ketidakstabilan alur tulisan. C. Merancang program pelatihan dengan teknik scaffolding. Teknik scaffolding yang dapat diberikan kepada penderita disgrafia meliputi tahap sebagai berikut. Memberikan tugas menulis kalimat. Tugas diberikan dalam bentuk dikte. Guru atau orang tua bersama-sama dengan siswa mengidentifikasi kesalahan mereka.